persoalan pemilu masih mengganjal. DPR, pemerintah, dan KPU serta Bawaslu belum mendapatkan titik temu. Yang menjadi persoalan adalah anggaran pemilu, waktu pelaksanaan kampanye, pengadaan logistik pemilu, penerapan sistem digital dalam tahapan pemilu, dan lamanya waktu penyelesaian sengketa pemilu. 5 poin penting ini harus diprioritaskan sebab DPR akan memasuki masa reses pada 15 April mendatang. Praktis, pembahasan ini harus dilakukan secara komprehensif dan intensif sebelum masa reses. Persoalan lain adalah pelantikan komisioner dan anggota Bawaslu yang diundurkan menjadi 12 April. Otomatis membuat sisa waktu yang ada sebelum masa reses DPR hanya 2 hari. 2 hari inilah yang menjadi kunci tugas KPU Bawaslu hingga 2027, penentu penyelenggaraan pemilu 2024, dan komitmen menolak penundaan pemilu yang sempat menimbulkan gejolak publik. Kami memang menunggu KPU dan Bawaslu yang baru karena KPU dan Bawaslu baru itulah nanti akan atau institusi yang paling bertanggung jawab melaksanakan program dan tahapan jadwal itu. Makanya mereka yang harusnya diikutkan secara mendalam di dalam pengambil keputusan itu. Nah, jadi kita berupaya supaya itu kita lakukan semaksimal mungkin, secepat mungkin supaya pada saat tahapannya dimulai itu semuanya udah ready. Nah, tapi itu tidak, kalaupun misalnya kemudian nanti kita masih membutuhkan waktu, ya itu tidak ada hubungannya dengan soal perubahan perubahan pelaksanaan pemilu. Peristiwa unjuk rasa besar-besaran 11 April kemarin menunjukkan rakyat muak dengan wacana penundaan pemilu. 3 wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, dan Paulus Ludwig menemui massa pendemo yang berkumpul di depan gedung DPR Senayan. Dalam pernyataannya, para pemimpin DPR ini memastikan tidak ada agenda politik mengenai penundaan pemilu yang berlangsung di DPR. Lewat Sufmi Dasko, DPR menekankan tak pernah ada agenda politik tentang penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden yang dikeluhkan rakyat. Komisi 2 DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu bahkan telah memastikan tanggal pelaksanaan pemilu serentak 2024. Nah, tadi kami sudah sampaikan bahwa aspirasi itu kita terima dan kami terangkan bahwa proses masalah penundaan, perpanjangan atau periode ketiga itu harus melalui proses politik di DPR. Sementara proses politik yang terjadi di DPR sekarang ini adalah proses antara KPU, pemerintah, dan DPR itu dalam hal pembahasan tahapan pemilu. Sehingga otomatis apabila tahapan pemilu itu sudah dibahas dan berjalan sebagaimana mestinya, tentunya yang namanya proses penundaan, perpanjangan atau lain-lain itu proses politiknya tidak ada. Demikian. Hari ini, para pemimpin, penyelenggara, dan pengawas pemilu dilantik. 2 hari waktu tersisa untuk mereka menjalankan tugas perdana dan mengawal tahapan pemilu yang sesuai dengan amanat rakyat di negara demokrasi ini. Tim Liputan CNN Indonesia.